Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat untuk selalu belajar. Walaupun sekarang belajarnya di rumah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA di kelas 1 bersama dengan Ustazah. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Ustazah ingatkan kembali untuk pijakannya. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran ini hingga tuntas ya. Yang kedua, pastikan teman-teman menyimak dan memahami video pembelajaran ini. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya hingga tuntas dan mandiri. Dan yang keempat, pastikan selama menonton video pembelajaran dan mengerjakan proyeknya didampingi oleh bunda atau ayah ya. Selanjutnya, hari ini masuk ke dalam tema kelima di pertemuan keempat, yaitu temanya masih sama dengan pekan kemarin, yaitu pengalamanku, dengan subtema yang berbeda, yaitu pengalaman yang berkesan. Apa itu ya pengalaman yang berkesan? Pengalaman yang berkesan adalah pengalaman yang memiliki hal yang terkenang dalam hati dan menjadikan peristiwa tersebut selalu teringat, baik kesan yang buruk ataupun yang baik. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Lihat teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Ya, disuntik. Pasti ada yang mengalaminya. Suntikan itu rasanya seperti hal yang buruk. Nah, ada juga yang biasa saja dan ada juga yang menyenangkan ketika disuntik. Lalu ada juga hal yang berkesan, yaitu pergi berlibur. Wah, ternyata banyak ya pengalaman yang berkesan itu. Semoga teman-teman ketika bertemu dengan Ustazah di Google Meet dapat menceritakan pengalaman yang berkesannya ya. Oke teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu lagu ini. Judul lagunya tentang beca. Pasti tahu ya, yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan lagunya? Nah, ini mengenang lagu teman-teman mungkin ketika di TK. Nah, sekarang selanjutnya. Silakan teman-teman simak materi berikut ini. Materi hari ini melanjutkan tentang pekan yang kemarin, yaitu masih tentang sumber energi gerak. Namun sekarang sumber energi geraknya yang ada di lingkungan rumah. Nah, Ustazah kemarin sudah menjelaskan ya apa itu sumber energi gerak. Namun Ustazah akan jelaskan kembali, khawatirnya teman-teman lupa atau yang sudah sedikit ingat bisa lebih ingat lagi.
Oke, silakan teman-teman. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, contohnya seperti apa energi yang besar dan mana yang kecil? Nah, contoh energi yang besar adalah seperti listrik. Listrik bisa mengalirkan ke benda-benda apapun. Nah, lalu sumber energi yang kecil mungkin seperti magnet ataupun per. Nah, itu adalah energi yang kecil. Lalu apa itu gerak ya? Coba teman-teman masih ingat tidak? Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali ataupun berkali-kali. Contohnya, benda yang bergerak berkali-kali adalah seperti kipas. Kipas akan terus berputar-putar, ya. Nah, mungkin ada juga benda yang hanya sekali bergeraknya. Contohnya, ketika benda itu dipindahkan oleh tenaga manusia, misalnya contohnya meja ya, meja dipindahkan hanya sekali saja. Misalnya tadi yang di sebelah kiri sekarang dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, itu adalah gerakan yang hanya sekali. Tapi yang terus berkali-kali contohnya seperti kipas yang balinya terus berputar-putar. Atau kita ketika berlari mengelilingi lapangan, nah itu berkali-kali. Jadi gerakan itu bisa dilakukan hanya sekali ataupun berkali-kali ya. Jadi apa itu sumber energi gerak? Sumber energi gerak adalah energi yang dihasilkan suatu benda untuk berubah tempat atau kedudukannya, baik sekali ataupun berkali-kali. Nah, ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan gerak. Di antaranya adalah sumber energi angin, listrik, magnet, baterai, dan lain-lain. Nah, silakan teman-teman. Di sini Ustazah menjelaskan memberikan contoh beberapa benda yang bergerak. Ada benda yang bergerak jika berputar. Contohnya seperti apa? Seperti kipas angin. Nah, dia bergerak, berputar terus-menerus bergerak karena menggunakan energi listrik. Lalu ada juga benda yang bergerak jika ditekan seperti remote karena menggunakan energi baterai, yaitu remote mobil. Jadi mobil yang bergerak dan remote-nya ditekan. Jadi dia bergerak sekali saja atau hanya beberapa kali. Nah, sedangkan mobilnya bisa bergerak berkali-kali, bisa ke kiri, ke kanan, ke depan dan belakang. Lalu ada benda yang bergerak jika ditendang seperti bola. Ketika ditendang menggunakan kaki. Berarti itu sumber energinya menggunakan tenaga. Iya, betul. Selanjutnya ada benda yang bergerak jika didorong seperti meja. Ketika akan dipindahkan didorong menggunakan energi manusia. Ternyata sama ya seperti bola tadi menggunakan energi manusia. Lalu ada juga benda yang bergerak bila diangkat seperti kayu yang diangkat benda berat. Nah, di sini Ustazah contohnya seperti besi ya. Lihat, ini adalah benda yang besar ukurannya. Dia diangkat lagi oleh benda yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi. Ya, ternyata benda itu dapat diangkat dengan benda yang lebih berat lagi. Selanjutnya, contoh-contoh sumber energi gerak yang ada di rumah. Kalau tadi kan ada yang di luar rumah, ada yang di dalam rumah. Nah, contohnya seperti apa ya yang ada di dalam rumah? Coba, sumber energi gerak dari listrik apa saja teman-teman? Coba lihat di gambar. Iya, ada mixer, ada blender, mesin jahit, listrik, terus ada lem tembak, lalu ada mesin cuci, ada kipas angin dan sebagainya. Lalu ada juga yang dari baterai, yaitu seperti jam dinding, lalu mobil-mobilan. Dan kalau yang menggunakan angin adalah baju. Nah, baju, mengeringkan baju. Lalu yang menggunakan tenaga manusia contohnya seperti sepeda dan banyak lagi ya. Oke, selanjutnya silakan simak teman-teman dari kesimpulan materi hari ini. Yang pertama adalah
sumber energi gerak sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh hewan, ataupun oleh tumbuhan. Lalu benda tersebut bergerak pasti sangat dibutuhkan dan untuk memudahkan pekerjaan manusia ketika menggunakan sumber energi gerak tersebut. Contohnya seperti kita mencuci pakaian, yang biasanya kita mencuci pakaian dengan tangan, dengan tenaga manusia, sekarang dipermudah dengan adanya mesin cuci. Nah, lalu kesimpulan selanjutnya adalah benda bergerak dikarenakan ada sumber energi. Nah, sumber energinya tadi apa saja teman-teman? Yaitu ada dari listrik, baterai, tenaga manusia, angin, dan sebagainya. Hikmah dalam mempelajari ilmu ini adalah teman-teman dapat memahami perubahan gerak dikarenakan adanya sumber energi. Lalu teman-teman juga dapat memanfaatkan sumber energi tersebut dengan baik. Jangan sampai kita menggunakannya dengan hal yang tidak baik ya. Nah, manusia diberikan pikiran untuk menciptakan atau membuat sesuatu agar dapat digunakan manfaatnya. Nah, semoga teman-teman bisa menggunakan manfaat dari benda-benda tersebut ya. Nah, silakan simak teman-teman. Proyek hari ini adalah 1. Silakan teman-teman tulis 5 benda yang ada di rumah sesuai dengan sumber energinya. Contohnya, teman-teman menulis 1. Mesin cuci. Nah, menggunakan energi listrik. Mesinnya bergerak berputar. Fungsinya untuk membersihkan pakaian atau mencuci pakaian. Lalu yang kedua misalnya, yaitu kipas misalnya. Nah, kipas dia dapat bergerak berputar karena adanya energi listrik. Nah, bergerak dengan berputar untuk menghasilkan angin. Manfaatnya adalah agar manusia tidak berkeringat karena mendapatkan angin dari kipas. Jadi silakan teman-teman, silakan tulis 5 benda yang di rumah dan sebutkan sumber energinya, energi apa, manfaatnya untuk apa ya. Dan benda apa yang bergeraknya. Oke, itu saja. Lalu yang kedua, hasil tulisannya jangan lupa didokumentasikan dalam bentuk foto ya. Lalu dikirim melalui Classroom. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan selalu jaga kesehatan dan selalu tetap belajar ya agar teman-teman menjadi orang yang pintar dan cerdas. Ya, Ustazah pamit. Sebelum pamit, Ustazah akan menutup kegiatannya dengan sama-sama dengan teman-teman mengucapkan hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai jumpa teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pekan depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.